Qin Yichen terlalu malas untuk menembus pikiran wanita itu. Tetapi setelah memastikan kemungkinannya lagi, dia menggosok dagunya dan memikirkannya. Qin Yichen saat ini bukanlah uang yang buruk. Setidaknya ada pemborosan modal di kasino Shenxiao ini. Dan dalam pandangan Qin Yichen, ini bukan pemborosan, tapi waktu yang tepat untuk menghasilkan uang. Ingin mengatakan bahwa di dunia yang lemah ini adalah mangsa dunia yang kuat. Bagaimana cara mendapatkan uang tercepat dan paling menguntungkan? Yang pertama adalah membunuh untuk merebut harta karun. Ini adalah bukti terbaik dari ini ketika Qin Yichen bertarung di alam. Nomor 2 bertaruh. Terutama dengan peluang yang dibesar-besarkan seperti ini, Qin Yichen merasa bahwa jika ini bukan pertaruhan, saya sangat menyesal rumah judi itu membenci dirinya sendiri. Tukang tertawa. Wanita itu tertawa. Pria berjubah katun tertawa. Semua orang di kasino tertawa. Dan Qin Yichen juga tertawa. Shenxiao Immortal sekte kaya dan mengesankan. Jika Anda membuka pasar, Anda harus mampu membelinya. Jadi, dia diterima. Taruhan 50 kristal peri terlebih dahulu. Dan bertaruh pada sekte abadi Yuan Surgawi. Aku bisa memenangkan tempat ketujuh. Tempat ketujuh turun 3. Qin Yichen menepuk kotak kayu yang penuh dengan kristal peri langsung di atas meja. Tetapi tindakan ini mengejutkan seluruh kasino dengan keheningan mutlak. Taruhan 3. Meskipun nomor 3 tidak bagus, tetapi untuk sekte abadi Yuan Surgawi, itu juga berarti bahwa itu lebih baik daripada sekte abadi Tiankui dan bela diri sejati 2. Meskipun dimungkinkan untuk mengungguli sekte abadi lainnya, baik dalam hal posisi lotere dan kekuatan keseluruhan, tampaknya Tiankui dan bela diri sejati adalah yang paling mungkin. Ini membuat semua orang tidak terkejut. Anda tahu, hampir semua orang berpikir bahwa tahap pertama sekte abadi Yuan Surgawi pasti 1 ke 1. Dan itu benar dari analisis kekuatan. Jika tidak maka tidak akan membuka peluang seperti itu. Dari sudut pandang semua orang, bahkan jika pemuda bernama Qin Yichen ini tidak ingin kehilangan momentum untuk sekte abadi, maka bertaruh pada 2 akan menjadi langit. Siapapun yang memimpikannya, dia langsung bertaruh 3. Ini hanyalah provokasi publik terhadap Tiankui dan True Martial 2 Big Immortal Sect. Jika masalah ini diperkenalkan ke telinga 2 sekte abadi, itu pasti akan mengajari bocah ini bagaimana menjadi seorang pria. Dan begitu mereka menembak, mereka menjadi 50 kristal peri. 50 kristal peri. Meskipun tidak banyak untuk rumah judi Shenxiao dengan penghasilan harian 1000 emas. Tetapi untuk penjudi, itu bukan jumlah yang kecil. Bahkan bagi banyak orang, ini bukan urusan seluruh tubuh Qin Yichen, bukan? Tanda seru. Tanda seru. Bukan hanya orang luar, tapi bahkan lengan merah. Mereka telah melihat kekuatan alchemy Dao Qin Yichen. Dan bahkan setelah popularitasnya terganggu, mereka telah kembali ke akal sehatnya saat ini. Mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang, tetapi juga beritahu dunia luar bahwa mereka bukan kesemak lunak, setidaknya bukan 1. Lengan merah yang dapat diperluas juga tidak menyangka, Qin Yichen memiliki ambisi yang begitu ambisius. 2 yang terakhir tidak terlihat, dan 3 yang terbawah langsung dipertaruhkan. Wajah Ni Yuntian tiba-tiba berubah, jadi dia bergegas ke depan. Kakak Qin, apakah kamu yakin? Itu 3 terakhir. Untuk mengalahkan 2 sekte abadi. Qin Yichen tidak berbicara, hanya menatap. Di mata itu, dia tampaknya memiliki ketajaman dan kepercayaan diri yang tak terhitung jumlahnya. Ni Yuntian menggigil. Dia tidak dapat menyangkal bahwa kepercayaan diri Qin Yichen di matanya tidak arogan. Tetapi dia masih bergegas ke transmisi suara. Saudara Qin, apa yang Anda pertaruhkan hari ini pasti akan mencapai Tiankui dan True Martial 2 di telinga mereka. Sekte abadi memperjelas bahwa mereka provokatif. Dan pasti sering ditujukan kepada Anda di upacara. Qin Yichen menertawakan transmisi suara. Bahkan jika saya tidak bertaruh, akankah 2 sekte abadi tidak cocok dengan kita? Ni Yuntian terdiam beberapa saat. Meskipun ini benar, sepertinya ini bukan alasan mengapa Anda bertaruh 3. Pada saat ini, pria itu bangun dan tertawa. Qin Pilmaster, saya akan memastikannya lagi. Apakah Anda yakin ingin mempertaruhkan bola jiwa sekte abadi Yuan Surgawi Anda dalam pertandingan dan memenangkan tempat ketujuh? Qin Yichen mengangguk. Bahkan ketika pria itu mengambil kotak kayu itu dan menundukkan kepalanya untuk mulai menyiapkan uang kertas, dia melihat bahwa dia sedang menyeringai. Nak, karena kamu ingin mengirim uang, aku akan menerimanya. Para tamu di samping juga kembali sadar. Pada saat yang sama mereka ngeri, dan mereka merasa sangat lucu. Aku tidak salah, bocah itu bertaruh 50 kristal peri. Dengan kekuatan mereka, mereka juga ingin mengalahkan 2 sekte abadi lainnya. HMPH, awalnya kupikir anak laki-laki itu tidak setuju dengan nada ini. Tidak menyangka itu sombong. Tidak. 7. Jika cerita ini keluar, saya pikir Tiankui dan True Martial 2 adalah sekte abadi. Pasti akan membuat anak ini menyesal. Di mata semua orang, Qin Yichen tidak lagi bisa menelan nafas ini, tetapi sombong dan sombong. Beberapa orang yang cerdas bahkan berspekulasi apakah Qin Yichen ingin menyentuh cahaya sekte abadi. Lagi pula,
Jika Sekte Abadi Shen Xiao mengatur Sekte Abadi lainnya, maka Sekte Abadi Yuan Surgawi mungkin dapat menggunakan ini untuk meningkatkan peringkat. Namun, gagasan seperti itu langsung ditolak. Candaan. Tidak ada yang akan meragukan kekuatan Sekte Abadi Shen Xiao. Tetapi bahkan jika Sekte Abadi Bintang tidak baik, bagaimana bisa menjadi sasaran Sekte Abadi Shen Xiao, yang tidak sebanding dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi? Bahkan tebakan terakhir pun ditolak. Jadi semua orang di ruangan itu melihat Qin Yichen percaya bahwa dirinya sempurna. HMPH, biarkan anak ini mempelajari segalanya. Selamatkan langit dan bumi yang luas. 50 kristal peri. Bukan jumlah yang kecil. Aku khawatir itu bukan anak ini. Sambil menunggu tagihan, Mi Yuntian terjebak dalam pergumulan. Bukan hanya dia, tapi juga sekte yang sama di belakangnya. Lengan Zhan Hong menggigit bibir Cherry dengan erat, dan Duan Mu Dongfeng juga bermartabat, tidak terkecuali Li Wenbin. Masuk akal bahwa Qin Yichen sangat yakin bahwa apakah mereka tidak percaya pada mantan atau peduli dengan wajah mantan, mereka juga harus bertaruh. Dapat memenangkan tempat ketujuh, lebih baik dari dua sekte abadi besar. Zhan Hongxiu dan Li Wenbin saling memandang, benar-benar tidak percaya diri. Bahkan mereka tidak bisa mempercayainya. Kisah itu sampai ke telinga Tian Kui dan True Martial 2 Immortal Sect. Saya khawatir mereka harus lebih ditargetkan. Tidak hanya itu, langkah Qin Yichen juga membuat beberapa disiplin ilmu menjadi sulit. Mereka awalnya ingin memanfaatkan Qin Yichen jauh di luar permukaan dan juga mendapat untung. Tetapi mereka juga terbatas pada taruhan 2. Tapi sekarang Qin Yichen bertaruh 3, dan mereka bertaruh 2 lagi. Pada saat itu, pria itu juga menulis tagihan, dan ada tanda rumah judi Shen Xiao di atasnya. Terlebih lagi, bagi pria itu, tagihan itu tidak lebih dari selembar kertas bekas, atau kesaksian yang akan disesali Qin Yichen setelah 3 hari. Setelah Qin Yichen memastikan bahwa itu benar, dia menyimpan tagihannya, lalu mengeluarkan sekotak kristal peri dan menepuknya di atas meja. Ada 10 kristal peri untuk Qin ini. Karena kasino Shen Xiao sangat penuh perhatian dan telah mendaftarkan banyak penampilan pribadinya, maka Qin Yichen secara alami tidak dapat membiarkan yang pertama sia-sia. Ketika pria itu melihat ini, dia tidak lagi bersembunyi, tetapi langsung tertawa, dan takut Qin Yichen akan menyesalinya. Setelah mengambil kotak kayu itu, dia sibuk mengatur uang kertas. Tindakan ini, di mata semua orang, tiba-tiba mengkonfirmasi penampilan Qin Yichen yang sombong, dan suara ratapan di sekitarnya bahkan lebih keras.